Teman-teman, kali ini aku bahas tentang masalah stres. Nah, teman-teman saat ini sedang stres apa enggak? Nah, aku akan bahas nih tentang stres. Stres itu bentuknya apa aja sih gitu ya. Stres itu kita akan ulas. Stres itu bentuknya ada yang frustasi, ada yang konflik, ada yang perubahan, dan ada yang tekanan. Itulah macam-macam stres yang kita alami. Kita akan bahas satu persatu, oke? Nah, frustasi. Seseorang yang frustasi itu apakah bisa stres? Bisa loh teman-teman ya. Frustasi itu bisa mengakibatkan kita stres. Jadi nggak nyaman menjalani hidup ini. Nah, frustasi adalah keadaan di mana harapan atau keinginan kita tidak tercapai. Nah, itulah yang namanya frustasi. Jadi kita tuh frustasi gitu. Nah, misalnya kita tuh pengen beli HP harganya 5 juta, harga yang bagus lah, yang bisa buat foto atau merekam kejadian-kejadian lainnya. Nah, ternyata uang kita itu nggak cukup, ya masih kurang separuh nih. Nah, kalau kita frustasi, kita bisa stres, ngangen-ngangen terus gitu ya, pengen beli motor, mobil, duitku ora cukup, kayak kancaku motornya api-api, mobilnya api-api. Kalau kita nggak bisa mengelola itu, kita akan tetap stres teman-teman. Jadi mari kita kelola pikiran kita agar tidak frustasi teman-teman. Dan yang kedua teman-teman yaitu konflik ya. Konflik ini dimana keadaan yang meminta kita untuk mengambil keputusan. Mengambil keputusan itu mudah apa susah sih teman-teman? Keputusan itu mudah kalau misalkan gini, kamu uang 100.000 sama 10.000 pilih mana? Pasti jawabnya 10.000. Itu ada pilihan yang mudah. Tapi bagaimana kalau keputusan itu sangat berat, dua-duanya berat? Misalkan nih, kalian punya istri, kalian punya pacar lagi, kalian suruh milih, bingung. Nah, itu juga suatu konflik. Nah, kalau itu kita pikirkan terus menerus, nah itu bisa menjadikan kita juga stres. Sehingga ya sing tak pilih. Nah, begitu juga dengan memutuskan sebuah keputusan lain ya teman-teman, yang kalau kita pikir yang mana ini yang mau saya ambil keputusan, yang mana ini gitu. Nah, teman-teman, jadi konflik itu membuat kita juga stres. Nah, kita harus tetap juga bisa mengambil, kita timbang-timbang mana yang lebih bagus untuk keputusan kita. Yang kita ambil yang mana gitu ya. Dan yang ketiga adalah perubahan. Teman-teman pernah nggak misalkan sekarang rumahnya di sini, kemudian bekerja di suatu tempat, dan kalian ditempatkan di sebuah mes gitu ya. Mesnya itu beda sama yang di rumah, mungkin fasilitasnya beda, keadaannya beda, nyamuknya banyak. Kalau kita nggak betah, ya kan, pernah kan kayak gitu, kita nggak betah, kita juga akan stres teman-teman. Nah, yaitu perubahan, ada perubahan ya, kejadian yang menuntut kita untuk beradaptasi. Nah, itu loh, kita harus beradaptasi dengan lokasi yang baru teman-teman. Nah, beradaptasi ini nggak mudah loh ya. Ada orang-orang tuh yang membutuhkan waktu lama sekali untuk beradaptasi, tapi ada juga orang yang mudah sekali beradaptasi. Misalkan gini, kita menikah dengan seseorang dan kita ikut pasangan kita. Nah, ada perubahan besar, kebiasaan-kebiasaan yang baru juga. Nah, kalau kita nggak siap dengan lingkungannya, dengan aturan-aturan di daerah situ, kita juga bisa stres. Stresnya, wah kok susah sekali ya di sini, enak di rumahku, enak di daerahku, nggak ada gini. Nah, itu juga menimbulkan kita stres. Kadang malah cekcok dengan pasangan kita, teman-teman. Benar apa enggak? Hal sepele aja itu. Nah, teman-teman, dan yang keempat ini yaitu tekanan. Tekanan ini adalah keadaan yang menuntut kita untuk mengikuti sesuatu. Misalkan kalian kerja di sebuah toko gitu ya, di toko, dan kalian tuh harus mengikuti majikan kalian. Dan majikan tuh kadang ada yang baik, ada yang pengertian, ada juga yang nggak pengertian loh. Jadi kita tuh bekerja di bawah tekanan gitu. Jadi kalau kita itu mampu mengikutinya is okay. Tapi kalau kita tuh ditekan dan kita nggak bisa, itu kita stres, nggak akan betah tinggal di situ. Seperti itu. Jadi
stres itu bukan stres gila, bukan ODGJ ya saya bahas ya, beda. Jadi stres itu sebuah pikiran kita atau keadaan kita dimana kita tuh sedang tidak nyaman-nyamannya gitu loh. Dan stres tadi begitu banyak yang mempengaruhinya, yaitu karena frustasi bisa, karena konflik bisa, karena perubahan bisa, karena tekanan. Nah, terus bagaimana agar kita nggak stres, teman-teman? Nah, aku punya tips agar kalian nggak stres. Simak ya. Tipsnya itu kita mengelola stres itu, yaitu kita bisa menyampaikan perasaan kita kepada orang yang kita percaya ya. Tapi saya punya tips nih. Kalau kalian stres, kalian ingin menginformasikan atau ngobrol dengan orang lain gitu ya, jangan sampai ke akar-akarnya gitu. Bahaya sekali. Karena apa? Tidak ada satu orang pun yang bisa dipercaya di dunia ini. Percaya deh. Ada sih mungkin 1% ya. Nah, makanya kamu harus hati-hati dengan apa yang kamu bicarakan. Bicarakan aja sewajarnya. Intinya aku gini loh, begini. Tapi jangan sampai apa yang dalam isi hatimu kamu keluarkan semua. Jangan sampai. Dijaga diri sendiri ya teman-teman. Jangan sampai kalian nanti menyesal di akhir. Jadi yang pertama, kalian bisa ngobrol ke teman kalian. Dan yang kedua, berdoa teman-teman. Berdoa itu ada solusi yang tepat sekali. Kalian bisa berdoa. Kemudian kalian juga bisa mengambil hikmah di dalam yang kalian alami itu. Hikmahnya apa? Mungkin mengajarkan kalian untuk lebih bersabar. Jadi kalian bersabar. Mungkin menjadikan kalian pribadi yang lebih tangguh gitu dalam menghadapi permasalahan itu. Kalian harus bisa mengambil hikmahnya. Namanya hikmah tuh ambil yang baik-baiknya ya teman-teman ya. Kalian juga bisa berolahraga, karena berolahraga membuat bahagia. Beneran. Itu apa ya, mengubah hormon apa gitu saya lupa. Jadi saat kalian berolahraga itu kalian akan merasa bahagia. Bonusnya kalian akan terlihat lebih bersinar. Nah, jadi olahraga itu penting teman-teman. Walaupun hanya sebentar, nggak usah lama-lama, 15 menit pagi, sore 15 menit gitu ya. Aku udah mencoba kok. Makanya saya berani ngomong gitu loh. Dan yang terakhir, kalian bisa terlibat dalam komunitas yang positif. Jadi kalian berkumpul dengan orang-orang yang membawa kamu ke dalam keadaan yang lebih positif lagi. Jadi karena apa? Pergaulan itu sangat berpengaruh sekali. Jadi saat kalian berkumpul dengan orang-orang yang membawa kamu ke hal positif, kamu juga akan mendapatkan hal yang positif. Teman-teman, saya ulangi ya, cara kita mengelola stres itu yaitu kita bisa menyampaikan perasaan kita kepada orang lain. Tapi ingat kembali, jangan sampai ke akar-akarnya, nanti kita yang menyesal. Dan kalian bisa berdoa kepada Tuhan, ngomong aja. Kalau sama Tuhan ngomong aja apa yang kamu ingin ngomongkan, apa yang kamu ingin keluhkan, los saja itu. Terus kita bisa mengambil hikmah dari permasalahan kita. Olahraga juga penting, dan juga kita bisa terlibat dalam komunitas yang positif. Itu teman-teman tips dari saya, semoga bisa mengurangi stres kalian dan kita bersama-sama bisa mengelola stres kita agar hidup kita lebih nyaman dan aman, pikiran kita sehat, jiwa kita sehat.